Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Sekelompok orang tak dikenal menyerang dan merusak rumah mantan anggota DPRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan ini sejumlah kaca rumah maupun kendaraan mengalami kerusakan. Inilah rekaman video amatir ketika sekelompok orang tak dikenal menyerang rumah mantan anggota DPD RI, Lita Brand, di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku berusaha masuk dan menggedor-gedor pintu menggunakan bambu dan melempar batu hingga pecah. Usai melancarkan aksinya, para pelaku kemudian kabur. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara penyebab penyerangan diduga terkait dengan sengketa lahan. Ya, jadi awalnya adalah terjadinya upaya paksa yang akan dia lakukan penutupan jendela dan ingin melakukan pembongkaran balkon rumah klien kami. Nah, setelah itu dari pihak kami tidak menerima, lalu melarang gitu loh, melarang, tapi tetap akan memaksa. Dan kami juga pada dasarnya bahwa kami punya hak di situ. Kemudian pihak klien kami melakukan pertahanan sehingga melarang untuk memasang itu. Akibat kejadian ini sejumlah kaca di lantai bawah dan juga lantai 2 pecah. Begitupun dengan sepeda motor yang terparkir di halaman mengalami kerusakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yual Georgino Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, ketinggian air ini berkisar antara 50 cm hingga 1 meter. Hingga Minggu siang, banjir masih merendam permukiman warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir, sementara beberapa di antaranya membersihkan sisa banjir dari rumah mereka. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung sejak Minggu dini hari. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Terus kemarin hari Senin 2,5 meter, Lebo 2 meter, Kamis 2 meter setengah, jadi semester setengah, semeter udah gitu aja, kisarannya tinggi-tinggi. Tuh ada yang mau disampaikan nggak Pak? Atau ada harapan biar nggak banjir lagi? Iyalah, pemerintah mesti ini biar nggak banjir lagi, gimana solusinya? Di wilayah ini banjir sudah 7 kali terjadi sejak sepekan terakhir. Warga berharap pemerintah bisa mengantisipasi banjir di wilayah Kebonpala. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kondisi terkini banjir yang merendam kawasan Kebonpala sudah ada Muhammad Zulhilmi di sana untuk memantau kondisinya. Hilmi, selamat sore. Apakah terlihat atau masih banjir di Kebonpala, lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Fani dan juga pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Sabtu malam membuat permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Bahkan pada Minggu pagi ketinggian air mencapai 125 cm yang merendam permukiman warga. Kemudian pada Minggu sore ini ketinggian air mulai surut, yakni sekitar 30 cm atau setinggi mata kaki dari orang dewasa. Diketahui hujan yang terjadi pada Sabtu malam membuat ketinggian air Sungai Ciliwung meningkat dan meluap hingga permukiman warga. Dan pada selama seminggu ke belakang, permukiman warga ini terendam banjir bahkan hingga mencapai 200 cm. Warga Kebonpala sebagian memilih untuk tinggal di lantai 2 rumahnya, namun BPBD DKI Jakarta juga menyediakan tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir di gedung SDN 01 Kampung Melayu dan di kantor Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Fani. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari kawasan yang terendam banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, petugas gabungan masih mencari seorang pelajar yang terseret arus di Curug Kembar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, hujan deras yang mengguyur kawasan puncak membuat penyelaman harus dihentikan lantaran air kembali meluap.
Tim SAR gabungan masih mencari seorang pelajar asal Depok yang terseret arus air saat melakukan latihan dasar kepemimpinan di Curug Kembar, Desa Batulayang, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim SAR kembali melakukan pencarian di titik nol di mana lokasi tersebut tidak jauh korban dan rekannya terbawa arus. Namun, upaya tim SAR gagal lantaran curah hujan yang tinggi. Penyelamatan dihentikan untuk keselamatan tim SAR. Dari BPBD sendiri itu sudah 5 titik penyelaman dari titik 0 sampai ke pertemuan kali Ciliwung. Untuk di titik 0 sendiri tadi hasilnya seperti apa, Bang? Kalau untuk di titik 0 itu kedalaman 5 meter. Untuk arus atas itu yang cukup deras. Kalau untuk arus yang bawah itu nggak ada. Pencarian akan terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan menyisir aliran Sungai Ciliwung. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jembatan Limpas Gondoruso yang menghubungkan 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur sudah bisa dilintasi pasca diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Kendati demikian, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati lantaran masih banyak sisa material banjir berupa pasir dan batu. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini sudah bisa dilintasi. 1 unit alat berat membersihkan sisa material banjir agar warga dapat kembali melintasi jembatan dengan aman. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau penambang pasir dan warga yang bermukim di sepanjang aliran lahar Gunung Semeru untuk selalu waspada, mengingat diperkirakan cuaca ekstrim masih akan terjadi dan banjir lahar hujan Gunung Semeru masih berpotensi terjadi. Kepada seluruh warga masyarakat yang ada di bantaran sungai, baik itu dari Besuk, Sat, Turakoboan, Dasgridik maupun Rejali, tetap tingkatkan kewaspadaan, dan kalau memang mendung dan muncul hujan sebaiknya minggir dulu karena kita khawatir ada lahar dingin. Maka dari itu seluruh masyarakat kita himbau, apalagi masyarakat yang berada di aliran sungai Besuk Koboan, jauhi aliran sungai. Sebelumnya sebuah eskavator milik penambang pasir terseret banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Mujur, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Lumajang pada Sabtu sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran operator alat berat berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Alat berat yang beroperasi ini sebenarnya sudah dievakuasi ke tepi sungai, namun karena besarnya volume banjir membuat eskavator terseret hingga 10 meter. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta mengeluarkan 12 rekomendasi atas insiden Stadion Kanjuruhan kepada PSSI. Tak tanggung-tanggung, TGIPF meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh anggota Exco PSSI untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk mengetahui penyebab pasti tragedi Kanjuruhan di Malang beberapa waktu lalu. Kesimpulan serta rekomendasi TGIPF telah disampaikan kepada Presiden Jumat 14 Oktober 2022. Dalam laporan itu, TGIPF memberikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan pengurusnya bertanggung jawab dan jangan berlindung di balik aturan yang mereka buat. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam kasus Kanjuruhan ini.
Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk meneruskan penyelidikan terkait temuan TGIPF. Menanggapi hal tersebut, Komite Eksekutif PSSI periode 2015-2019 Gusti Randa menilai kerja TGIPF belum maksimal. Menurutnya, meminta jajaran PSSI mundur tidak akan menyelesaikan masalah. Menurut saya TGIPF dengan kekuatan Kepres yang dimiliki masih tanggung ya. Meskipun itu bagus ya, udah bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PSSI harus mundur? Ya. Gini, kalau mundur persoalannya itu mungkin mudah ya, tapi tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Ya, harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu yang kita kejar, bukannya mundur. Sementara terkait dugaan gas air mata yang menjadi pemicu banyaknya korban di tragedi Kanjuruhan, saat ini masih diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu tak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses ekshumasi 2 korban tragedi di Stadion Kanjuruhan akan dilakukan polisi pada pekan depan. Selain ekshumasi, Polri juga akan merekonstruksi tragedi Kanjuruhan serta memeriksa 16 saksi lainnya. Proses penyidikan tragedi Kanjuruhan terus bergulir. Rencananya polisi akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur kembali 2 korban tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Rabu 19 Oktober 2022. Untuk menjaga transparansi, proses ekshumasi akan melibatkan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia atau IKDI. Setelah ekshumasi, Polri akan merekonstruksi tragedi Kanjuruhan pada Kamis 20 Oktober 2022. Kemudian pada hari Kamis, tim juga akan melaksanakan rekonstruksi. Ya, rekonstruksi tersebut dibutuhkan dalam kelengkapan berkas perkara, ya karena akan melihat tentang berapa tembakan yang dilakukan, kemudian arah tembakan, kemudian perintah tembakan, kemudian jenis peluru yang digunakan. Polri juga akan memeriksa saksi lainnya dalam tragedi Kanjuruhan pada hari Senin 17 Oktober 2022. Total 16 saksi akan diperiksa. Saksi ini berasal dari penonton hingga petugas yang ada saat kejadian. Sebelumnya polisi telah melakukan olah TKP pada 13 Oktober lalu. Dalam olah TKP itu terungkap adanya kemungkinan penambahan tersangka tragedi Kanjuruhan. Titik yang akan diperiksa apa, Jenderal? Itu pintu-pintu gate itu kan pada dikunci. Mau kita buka dulu. Oh, sudah selesai. Hasilnya gimana, Jenderal? Polda yang ini, yang pegang, bukan saya. Bukan ini apakah rangkaian prarekonstruksi? Belum. Tim Polda belum ikut. Masih tim Mabes saja. Jadi masih pendalaman fakta ya di lapangan? Apakah nanti ada potensi penambahan tersangka nanti? Mudah-mudahan. Tapi untuk sementara ini apakah hanya baru 6 itu saja? Dari yang saya dengar di Polda ya? Belum ada yang menambah. Rencana. Mudah-mudahan. Polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Mereka terancam hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai Polri menjadi sorotan, Presiden memerintahkan Kapolri mereformasi Korps Bayangkara. Seperti apa reformasi tersebut kami akan mengulasnya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.